Menjelang reuni 212, maka banyak bermunculan video-video yang sudah pernah sebelumnya viral itu viral kembali, terutama bagaimana menyerang para pembenci Pak Jokowi yang menginginkan Pak Jokowi mundur menjadi presiden. Salah satunya yang disampaikan oleh Rizal Ramli dan Rahma Sarita ini. Saya minta teman saya, Mas Jokowi, ngaca. Malah minta 3 periode kok. Itu kan maunya Luhut yang mau jadi Harmoko-Juhut 2. jadi kayaknya kalau mau melihat tadi itu malah bukannya. Saya mau mengatakan kalau Jokowi mundur baik-baik, dia juga bakal selamat loh. Kalau nggak baik-baik, mohon maaf, kita bisa terjadi di Korea, setiap mantan presiden masuk penjara sama keluarganya. Ya, Soeharto nggak ada yang berani menjarain Soeharto. Ya, Gus Dur apa ada yang berani menjarain Gus Dur? Ya, NU bakal marah kan? Mega ada yang berani? Kagak ada. Jokowi siapa? Ya kan? Kalau nanti rakyat minta ada yang diadili karena KKN dan lain-lain, mohon maaf, Jokowi sama si Kaisang, ya kan, bisa masuk. Masa Kaisang baru 7 tahun kuasa punya 60 perusahaan? Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tolang Sembilang yang saya hormati dimanapun juga berada. Nah, Rizal Ramli ini adalah salah seorang yang pernah menjadi menteri di masa Kiai Haji Abdurrahman Wahid menjadi presiden, yang kemudian pernah juga menjabat sebagai menteri di era Jokowi, juga pernah menjadi menteri. Tetapi tidak berjalan lama dia dipecat. Hanya berjalan 10 bulan dia diberhentikan dari jabatannya sebagai Menko waktu itu. Kenapa diberhentikan? Menurut Pak JK, ini menurut Pak JK ya. Setelah mengkonfirmasi Jokowi waktu itu, Pak Jokowi mengatakan bahwa Rizal Ramli ini tidak cerdas memimpin menteri-menteri di bawah Menko yang dia pimpin waktu itu. Akhirnya kemudian Rizal Ramli diberhentikan. Dan tentu Rizal Ramli tidak puas pada saat diberhentikan dan memflashback ke Pak Jokowi. Kenapa saya diberhentikan? Dia berpikir awalnya bahwa Pak JK lah yang membuat dia diberhentikan, menghasut Pak Jokowi agar dia diberhentikan jadi menteri. Nah, inilah buahnya hari ini. Kenapa kemudian RR ini sangat sakit hati sama Pak Jokowi? Ya karena itu. Jadi mesti sahabat-sahabat memahami semua. Apapun yang dilakukan RR hari ini, itu semua didasari atas dasar kebencian. Jadi bukan berdasarkan rasionalitas melihat negara ini maju. Coba bayangkan misalnya kalau sampai urusan pribadi Pak Gibran misalnya dia bicarakan, membanding-bandingkan antara pengikut hampir seluruh presiden yang pernah ada di Indonesia ini, seolah-olah mau mengatakan bahwa Pak Jokowi ini bukan siapa-siapa. Kalau dia di penjara nanti tidak akan ada pengikutnya yang marah, kan itu yang dia mau sampaikan. Yang kedua, yang kita mau kuliti kali ini adalah Rahma Sarita. Siapa sih Rahma Sarita ini? Rahma Sarita ini adalah pocatan staf sus juga. Jadi dua orang ini sama-sama pocatan. Kenapa dipecat Rahma Sarita? Karena dulu sempat men-tweet. Waktu itu dia masih menjabat sebagai staf sus di MPR RI. Dia men-tweet Pancasila Wakanda, dan ini sebenarnya penghinaan terhadap Pancasila. Masih untung karena dia hanya dipecat. Dia tidak sampai dikandangkan. Padahal dia melanggar undang-undang IT sebenarnya. Apalagi Pancasila yang dia hinakan. Ini perlu dipahami, Rahma Sarita juga ini dulu salah satu wartawan senior. Dan dia presenter yang baik lah di masanya. Pernah nyalek di Nasdem di Dapil Jawa Timur untuk DPR RI tapi tidak terpilih. Oleh karena itu sekali lagi
yang saya mau pertegas di sini bahwa hampir seluruh orang akhir-akhir ini yang menginginkan Pak Jokowi turun dengan melakukan aksi secara berjilid-jilid sampai mau lagi melakukan reuni, itu kalau bukan karena sakit hati karena usahanya yang kemudian dibekukan oleh Pak Jokowi, seperti misalnya petrol yang selalu saya bilang itu. Yang kedua, orang-orang pecatang. Jadi sama dengan Pak Anies Baswedan, kenapa dia sangat jengkel, sangat membenci Pak Jokowi, karena itu tadi. Dia juga pernah dipecat waktu menjadi Menteri Pendidikan. Jadi semua ini pecatang. Oleh karena itu berbahaya kalau orang-orang seperti ini diikuti oleh para netizen yang ada. Itulah kenapa mesti diluruskan. Bahwa sadarlah kalian, jangan terbawa hasut oleh para pecatan-pecatan. Yang namanya orang dipecat, pasti orang itu tidak beres. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati. Salam Nusantara. Tanahku yang ku cintai, engkau